Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada topik manajemen penuaan INNR. Pada sesi kali ini kita akan bahas mengenai asesmen penuaan sistem struktur dan komponen atau SSK. Slide ini saya skip aja, ini merupakan slide perkenalan yang sudah kita sampaikan pada materi sebelumnya. Kita masuk ke asesmen penuaan dari struktur, sistem, dan komponen. Apa sih tujuan dari asesmen penuaan ini? Ya, tujuannya adalah mencegah konsekuensi yang tidak dapat diterima, misalnya penurunan kinerja, keandalan, dan umur pakai. Nah, untuk melakukan asesmen penuaan yang efektif, maka personil yang terlibat dalam program manajemen penuaan harus mampu mengidentifikasi degradasi dan mengenali indikator degradasi yang terjadi pada struktur, sistem, dan komponen. Prosesnya seperti apa dari asesmen penuaan? Apa saja yang kita lakukan pada saat proses asesmen? Nah, proses asesmen penuaan itu meliputi kondisi yang harus kita akses. Yang pertama adalah kondisi. Kondisi atau lingkungan SSK yang ada saat ini atau sebelumnya. Lingkungan di mana SSK dioperasikan saat ini atau kondisi lingkungan sebelumnya. Kemudian pemicu atau stresor. Nah, ini pemicu ini sebuah kondisi atau lingkungan yang berpotensi mempercepat terjadinya degradasi dari material yang menyusun sebuah komponen. Kemudian mekanisme degradasi. Ini yang harus kita assess juga. Mekanisme yang dapat menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan terhadap kemampuan dari SSK untuk melakukan fungsinya. Kemudian yang keempat, indikator. Indikator yang dikenali dari penurunan kemampuan operasi, terdegradasinya kondisi fungsional, atau suatu kondisi yang dapat mempercepat degradasi. Yang kelima adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini kejadian yang tidak dapat diterima yang diakibatkan oleh degradasi yang terjadi pada struktur, sistem, dan komponen. Nah, konsekuensi ini juga harus kita assess pada semua SSK yang kita punya. Kemudian setelah kita melakukan assessment dan kita melihat adanya semua dari 5 poin yang tadi, maka langkah terakhir adalah menentukan mitigator. Menentukan tindakan apa yang harus kita ambil untuk mengurangi efek penuaan yang terjadi pada struktur, sistem, dan komponen. Di slide ini kita akan lihat contoh tahapan asesmen penuaan untuk beton. Yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mereview bahan dan dokumentasi. Jadi bahan dan dokumentasi yang sudah kita buat di tahapan sebelumnya pada saat inspeksi dan monitoring pada siklus proses manajemen penuaan yang sudah kita bahas sebelumnya, kita gunakan di sini ya, di tahapan review untuk bahan dan dokumentasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah pilih komponen untuk evaluasi. Nah, kedua tahapan dalam blok ini masuk di pemilihan komponen. Jadi kita pilih dulu komponen mana yang akan kita assess. Langkah selanjutnya adalah inspeksi dan surveillance. Ini termasuk pemeriksaan visual, pengujian lapangan, pengujian laboratorium, data inspeksi, dan surveillance. Selanjutnya, apakah data yang sudah kita miliki tadi, pemeriksaan visual, pengujian lapangan, pengujian lab, atau data inspeksi dan surveillance tadi sudah cukup? Jika data tadi belum cukup, maka kita cari atau kita kumpulkan data tambahan. Ya.
Kalau seandainya datanya sudah cukup, maka kita lanjutkan ke tahapan penilaian kondisi keselamatan komponen dari struktur. Ini masuk di tahapan penilaian kondisi saat ini dan masa datang. Kemudian dari hasil penilaian tadi, apakah diperlukan perbaikan atau mitigasi? Jika tidak, maka langkah selanjutnya adalah penentuan keandalan komponen struktur. Ini perbaikan atau mitigasi masuk ke dalam tindakan. Kemudian selanjutnya kita menentukan keberlanjutan dari layanan. Tapi jika dibutuhkan perbaikan dan mitigasi, maka perbaikan dilakukan terhadap komponen struktur yang perlu diperbaiki tadi, kemudian kembali ke langkah penilaian kondisi keselamatan komponen struktur. Kita lihat contoh proses asesmen untuk tipikal situasi, misalnya dalam sebuah motor. Tipikal situasinya seperti apa, kemudian indikatornya apa. Untuk sebuah motor listrik kita lihat asesmennya kondisi. Yang pertama misalnya kita lihat kondisinya. Situasinya berkurangnya aliran udara pendingin melalui motor. Kemudian pemicunya apa? Stresornya apa terhadap penuaan? Suhu yang tinggi pada motor. Mekanisme degradasi apa yang diakibatkan oleh suhu tinggi tadi? Ini adalah degradasi termal dari isolasi pada motor, kemudian ada polimer dan pelumas. Ini mengindikasikan apa? Atau ini merupakan indikator dari apa? Ini merupakan indikator bahwa kurangnya housekeeping. Misalnya lingkungan yang berdebu, tertutupnya saluran udara, ada bau terbakar, kemudian permukaan yang panas. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah menurunnya kinerja dari motor. Tentu saja juga akan mengakibatkan umur dari motor, umur pakai ya dari motor akan lebih pendek. Bahkan bisa menyebabkan kegagalan dari bearing. Kemudian langkah mitigatornya apa? Ini pemeliharaan aliran udara pendingin yang memadai. Ini harus pemberlakuan housekeeping ya terhadap motor tersebut. Secara periodik dibersihkan dari debu-debu yang ada di dalam bagian pendingin ya kipas di motor tadi. Nah, langkah asesmen penuaan ini harus menggabungkan masing-masing asesmen dalam langkah-langkah dasar sebagai berikut. Mengetahui kondisi. Yang pertama mengetahui kondisi seperti lingkungan, beban, kemudian perawatan yang sudah dilakukan terhadap SSK tadi. Kemudian memahami pemicu atau stresor ya, yang memicu terjadinya penuaan. Misalnya gerakan relatif, lingkungan korosif, paparan air garam, atau termal ya, pada SSK tadi. Kemudian mengidentifikasi mekanisme degradasi. Misalkan korosi galvanik, aus, kelelahan, embitterment termal ya, yang terjadi pada SSK. Kemudian menentukan indikator yang memungkinkan mengenali degradasi atau suatu kondisi yang dapat menyebabkan degradasi. Langkah kelima adalah mencegah adanya konsekuensi yang mungkin terjadi akibat mekanisme degradasi yang ada, ya, yang kita kenali lewat indikator tadi. Kemudian langkah terakhir kita mengaplikasikan teknik atau cara untuk memitigasi degradasi yang terjadi tadi. Nah, mengetahui kondisi dari struktur, sistem, dan komponen. Pengetahuan tentang kondisi ini perlu dikembangkan sebagai dasar untuk menilai keberterimaan SSK.
Kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kondisi terantisipasi ya, dan kondisi tidak terantisipasi. Yang kondisi terantisipasi ini lingkungan normal, misalnya aliran, suhu, kimia, semuanya normal. Kemudian perawatannya juga sesuai dengan program yang sudah dibuat. Nah, yang kedua adalah lingkungan yang tidak atau kondisi yang tidak terantisipasi. Lingkungannya tidak normal, misalnya ada asap kimia, ada tumpahan dari cairan tertentu, kelembaban yang berlebih, atau adanya spot-spot panas ya, di sekitaran SSK. Nah, untuk spot-spot panas kita bisa menggunakan infrared termografi ya, untuk mengetahui apakah spot panas dari SSK sudah melebihi batas atau masih dalam kondisi yang normal. Kemudian lalai dalam perawatan, misalnya saluran air yang tersumbat pada pemipaan, kemudian arus listrik yang berlebih ya, pada sistem power atau pada sistem kontrol yang ada pada komponen, kemudian filter yang tersumbat dan lain-lain. Nah, kegagalan subkomponen, ini kondisi yang tidak terantisipasi, misalnya seperti kegagalan dari termostat, kegagalan pressure transmitter, misalnya di sistem kendali ya, atau pembebanan lebih. Oleh karena itu, pada saat kita melakukan pengoperasian, kita harus mengetahui dan memahami dengan baik tentang SOP dan spesifikasi teknis dari struktur sistem dan komponen yang kita gunakan. Kemudian langkah memahami kondisi pemicu atau stresor. Nah, pemicu atau stresor ini adalah kondisi atau lingkungan yang mempercepat degradasi dari material. Secara umum, pemicu atau stresor itu dikategorikan menjadi 6 kategori. Ada stresor mekanik, stresor kimia, stresor elektrokimia, stresor termal, stresor radiasi nuklir, dan radiasi ultraviolet. Nah, pemahaman tentang pemicu ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan mitigasi yang tepat. Stresor situasional dan stresor masa lalu juga harus diketahui dan dipahami. Karena stresor masa lalu tentu saja sudah mempengaruhi terhadap degradasi dari struktur, sistem, dan komponen yang kita nilai saat ini. Kita lihat masing-masing stresor, misalnya stresor mekanik, apa aja. Semua material yang ada di plant ini rentan terhadap kerusakan mekanis yang dapat disebabkan oleh pembebanan statis, pembebanan dinamis, pembebanan siklik ya, atau dengan adanya tegangan sisa. Beban statis tidak normal atau tidak terantisipasi, ini misalnya dukungan yang tidak memadai, dukungan komponen misalnya ada baut yang longgar, ada dudukan atau support yang korosi, kemudian ada permukaan dudukan yang tidak rata. Gaya yang tidak terantisipasi, misalnya pekerja yang memanjat pipa atau kabel, padahal si kabel tray tidak didesain untuk beban yang berlebih ditambah oleh beban si pekerja tadi yang memanjat pipa atau kabel tadi. Sehingga kalau mau memperbaiki kabel, usahakan gunakan tangga ya untuk menghindari beban lebih pada tray misalnya atau pada support ya. Kemudian tekanan berlebih. Nah, ini juga gaya yang tidak terantisipasi. Kemudian torsi yang berlebih pada baut. Ini di sini digambarkan contoh stresor mekanik. Ini kesenjangan antara base plate dan dinding sudah ada celah gitu ya. Nah, ini akibat dari tadi ya torsi yang berlebih pada saat pengencangan sehingga tidak rata. Kemudian pemicu atau stresor mekanik selanjutnya ada beban dinamis, ya. Transient fluida misalnya, ada tekanan steam, kemudian penurunan gaya,
Kemudian beban siklik. Nah, ini beban siklik ini terjadi pada peralatan yang berputar, ya, pompa positif displacement, kemudian transient suhu yang menyebabkan siklus ekspansi termal, kemudian kegiatan perawatan yang berulang, getaran yang diinduksi oleh aliran dalam penukar panas dan pipa. Ini masuk ke dalam beban-beban siklik yang harus dipertimbangkan sebagai stresor mekanik. Kemudian ada tegangan sisa, ya. Ini juga bagian dari pemicu mekanik terhadap terjadinya degradasi atau penuaan. Kemudian pemicu kimia. Misalnya kontak yang tidak sengaja atau tidak tepat antara material dengan bahan kimia yang agresif, ini dapat menyebabkan degradasi. Contohnya paparan bahan kimia agresif, ya, berupa asam, misalnya, pelarut, produk petroleum misalnya, aktivitas mikrobiologi, senyawa pembersih, pelumas, atau mungkin paparan jangka panjang walaupun bahan kimia tadi bukan merupakan bahan kimia agresif. Ini juga bisa menjadi stresor terhadap terjadinya degradasi dari bahan kimia. Atau mungkin ada aplikasi bahan atau material yang tidak tepat. Nah, oleh karena itu pada saat kita mau melakukan aplikasi bahan atau material tertentu pada SSK, kita harus melihat bagaimana karakter dari material dan karakter dari bahan yang akan kita aplikasikan tersebut. Pemicu atau stresor elektrokimia. Nah, ini kondisi atau lingkungan yang menginduksi arus listrik antara dua permukaan logam yang terhubung karena adanya media pembawa arus, misalnya elektron. Nah, pemicu elektrokimia ini dapat menyebabkan korosi pada logam. Ya. Elektrokimia juga harus menjadi perhatian. Adanya bahan fluida yang mungkin bisa menjadi media, ya, atau pembawa arus. Ini harus menjadi perhatian. Misalnya kondisi di dalam pipa dan tangki untuk menyimpan cairan. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian pertukaran antara kondisi basah dan kering. Ini bisa juga menjadi pemicu, ya, untuk elektrokimia. Akumulasi air di daerah yang lebih rendah. Misalnya ada cekungan yang harusnya permukaan rata sehingga pada saat dibersihkan menyimpan air di sekitar situ. Kemudian ada aktivitas mikrobiologi, ya. Biasanya dalam sistem air baku dan sistem bahan bakar minyak itu ada, harus diperiksa apakah mikrobiologinya sudah mempengaruhi atau sudah menjadi pemicu sehingga harus rutin dibersihkan. Kemudian sistem pemipaan yang tidak kering saat dimatikan. Jadi masih ada cairan yang tersimpan di dalam pipa, di mana di dalam pipanya itu ada induksi, misalnya arus listrik. Kemungkinan si fluidanya akan menjadi pembawa arus. Ini juga dapat menjadi pemicu, ya, untuk proses degradasi akibat elektrokimia. Kemudian kebocoran air melalui dinding beton. Ini juga harus diperhatikan. Rembesan, ya. Kemudian kebocoran sistem fluida ke komponen di dekatnya. Kemudian kelembaban lingkungan yang tinggi, ya, ini jadi perhatian kita di laboratorium. Kemudian arus yang diakibatkan oleh grounding yang tidak sempurna. Ini teman-teman di bagian elektrikal harus rutin mengecek berapa nilai grounding, ya, untuk SSK yang ada di laboratorium atau untuk struktur sistem komponen secara keseluruhan. Kemudian kontak antara logam berbeda dalam lingkungan yang korosif. Ini juga bisa menjadi pemicu untuk terjadinya degradasi. Kemudian pemicu termal berikutnya. Pemicu termal itu apa aja? Panas tentunya, ya. Nah, suhu yang tinggi ini mempercepat mekanisme degradasi pada banyak material. Nah, contoh termal di instalasi atau plant ini meliputi suhu lingkungan yang tinggi, misalnya karena PAC yang mati, ini menyebabkan
suhu yang tidak seharusnya sebagai lingkungan operasi dari plant tersebut. Kemudian ventilasi atau ventilasi lemari kontrol, kemudian peralatan listrik, busbar yang buruk, ventilasi perlu diperhatikan agar tidak terjadi thermal berlebih. Yang kemudian exhaust dari genset atau udara panas dari penukar panas. Ini harus diperhatikan exhaustnya ke arah mana, apakah berpengaruh terhadap SSK yang lain, dan juga dari penukar panas. Kemudian peralatan pemanas. Ini juga penting jadi perhatian, apakah berpengaruh terhadap struktur sistem yang lain. Pipa panas, kemudian pemanasan matahari langsung. Saya kira kalau di lab kita semua tertutup ya, pemanasan matahari langsung tidak ada, kecuali untuk pemipaan yang ada di luar gedung. Selain suhu tinggi, paparan suhu dingin juga bisa mengakibatkan stres atau thermal. Ini bisa mengakibatkan stres thermal ya, misalnya pada pipa dan peralatan kriogenik. Ini bukan hanya suhu tinggi, tapi suhu yang ekstrim dingin ya, misalnya pada sistem kriogenik ini juga bisa mengakibatkan pemicu untuk terjadinya degradasi pada komponen. Kemudian pemicu radiasi nuklir dan ultraviolet. Nah, radiasi nuklir ini bahan logam dan bukan logam dapat terdegradasi bila terkena radiasi nuklir. Ini bisa terjadi akibat kedekatan dengan bahan bakar aktif misalnya, kemudian dengan daerah yang memang radioaktif. Ya. Kemudian radiasi ultraviolet. Nah, ini paparan radiasi ultraviolet dapat merusak bahan logam, terutama beberapa jenis polimer. Apabila misalnya cahaya matahari langsung atau lampu pijar merkuri ini yang memancarkan radiasi ultraviolet dapat mempengaruhi atau menjadi pemicu degradasi dari struktur sistem dan komponen apabila terjadi dalam waktu yang cukup lama. Setelah kita memahami apa pemicunya, kemudian kita juga harus memahami apa mekanisme degradasi yang terjadi pada struktur sistem dan komponen. Nah, SSK pada instalasi akan mengalami berbagai mekanisme degradasi dan kondisi lingkungan. Misalnya ada korosi, kelelahan, atau embrittle. Kemudian banyak komponen yang dilindungi oleh pelindung, misalnya coating dari korosi dan bahan kimia. Tapi harus kita ingat bahwa lapisan pelindung pun mengalami mekanisme degradasi fungsinya sebagai pelindung. Oleh karena itu, coating juga harus di-assess ya. Berapa lama umur pakai dari coating. Kemudian ada pemicu atau stresor enggak terhadap percepatan umur dari coating tadi. Meskipun kegagalan pelindung atau coating bukan merupakan mekanisme degradasi dari SSK, tapi kegagalan tersebut dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mempercepat terjadinya degradasi pada struktur, sistem, dan komponen. Misalnya kita melakukan coating pada logam ya untuk memperlambat proses degradasi, tapi kalau coatingnya sendiri kemudian mengalami mekanisme degradasi fungsi, maka fungsi dari perlindungannya terhadap percepatan korosi akan berkurang, sehingga akan terdegradasi juga. Selanjutnya mekanisme degradasi pada logam. Nah, logam rentan terhadap berbagai mekanisme degradasi pada penggunaan di instalasi lingkungan. Mekanisme yang umum untuk degradasi logam adalah korosi. Korosi juga banyak jenisnya, ada korosi seragam misalnya uniform corrosion. Seperti di gambar ini terjadi uniform corrosion pada pipa. Ya. Ada korosi celah, ada korosi galvanik, ada korosi akibat aliran. Ya. Aliran fluida di dalam pipa misalnya menyebabkan korosi, terkikisnya bagian dalam pipa sehingga kemudian menipis pipanya. Kemudian korosi yang dipengaruhi oleh mikrobiologis. Kemudian tetesan air pada logam, ya. Kemudian aus,
atau kelelahan. Misalnya ini fatigue pada crankshaft ya, yang mengakibatkan akhirnya terjadi kegagalan fungsinya dari crankshaft tadi. Kemudian penggetasan juga akibat radiasi. Seperti disebutkan tadi, paparan radiasi dapat mempengaruhi logam ya, untuk logam-logam tertentu. Kemudian mekanisme degradasi pada beton. Nah, kondisi umum yang mengakibatkan degradasi beton dan produk beton adalah serangan bahan kimia agresif, ya, kemudian reaksi gabungan alkali, misalnya, abrasi dan terjadinya kavitasi, kemudian peningkatan suhu dan kelelahan. Mekanisme degradasi beton yang umumnya dianggap tidak signifikan adalah iradiasi. Ya. Beton terkena tingkat radiasi yang relatif rendah, maka biasanya pengaruhnya kecil terhadap mekanisme degradasi beton. Penyusutan, ini fenomena awal, retak susut umumnya kecil dan dikendalikan biasanya pada saat proses desain dari beton tadi, pada saat pembangunan ya, pada saat desain sudah disiapkan, kemudian pada saat pembangunan juga itu dikendalikan. Retak susut ini umumnya bisa diabaikan. Kemudian mekanisme degradasi peralatan elektronik. Nah, peralatan listrik yang digunakan pada instalasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Misalnya ini ada transformer, ya, transformator, trafo, kemudian ada generator, busbar, kemudian ada perangkat pelindung listrik, kabel, motor, baterai, peralatan elektronik, kemudian instrumentasi dan kontrol. Nah, mekanisme degradasi pada peralatan elektrik biasanya dipengaruhi oleh material yang membentuk peralatan tersebut. Kegagalan biasanya ini dalam banyak kasus ini disebabkan oleh kegagalan material komponen elektrik tersebut. Misalnya kalau pada kabel ini biasanya disebabkan karena kegagalan isolasi dari kabel yang digunakan. Mekanisme degradasi pada polimer ini juga penting menjadi perhatian kita karena banyak komponen polimer yang digunakan dalam komponen INR ya, yang dapat terdegradasi oleh kondisi lingkungan dan paparan bahan kimia. Pemicu yang dapat mempercepat degradasi polimer adalah bahan kimia, paparan asap kimia dari tangki penyimpanan, misalnya pembersihan berulang ya, dengan pelarut, kemudian penggunaan pelumas yang tidak sesuai. Kemudian juga akibat panas atau termal pada komponen polimer tadi, misalnya dekat dengan sumber panas, ada pipa uap, ada lampu, ada pemanas, ya. Kemudian pemanasan internal akibat kabel listrik misalnya yang dialiri oleh arus tertentu yang tentu saja akan menyebabkan adanya panas ya, atau barangkali terjadi sesuatu beban berlebih ya, arus lebih sehingga mengakibatkan panas. Kemudian sistem PAC yang tidak memadai. Nah, ini mempengaruhi juga terhadap terjadinya degradasi pada komponen polimer. PAC yang tidak memadai mungkin bukan hanya terhadap polimer ya, bisa jadi jadi pemicu terhadap degradasi komponen-komponen lain. Radiasi misalnya dekat dengan sumber radiasi ini juga mempengaruhi terhadap polimer, ultraviolet, paparan langsung dari sinar matahari atau interaksi polimer pelumas. Adanya tumpahan dan kebocoran misalnya, aliran udara atau uap. Nah, ini contoh misalnya polimer banyak digunakan pada kumparan ya. Ini kumparan yang pecah, getas ya, terbuka misalnya sehingga menyebabkan kegagalan fungsi selenoid ya. Padahal selenoid tadi mungkin berfungsi atau dia terkait dengan fungsi keselamatan yang ada di dalam sistem. Mekanisme degradasi pada pelumas. Nah, karakteristik kinerja dan umur manfaat pelumas dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor-faktor yang memiliki efek paling signifikan pada kinerja dan umur pelumas adalah suhu,
Yang pertama nih harus diperhatikan suhu, ada atau tidaknya oksigen, kemudian radiasi. Degradasi pelumas itu ditandai oleh sifat fisik ya dan penampilan. Ini biasanya viskositasnya, indeks viskositas, nomor netralisasi, stabilitas oksidasi, konsistensi, kemudian resistansi terhadap terbentuknya busa, dan warna. Nah, ini harus rajin kita melakukan inspeksi dan monitoring terhadap pelumas untuk melihat apakah terjadi perubahan-perubahan sifat fisik dan penampilan pada pelumas tadi. Walaupun misalnya kita tahu bahwa pelumas itu juga ada umur pakai ya berdasarkan jam operasi, tapi secara periodik kita juga harus melihat perubahan fisik yang terjadi pada pelumas. Nah, kita sudah membahas tentang asesmen secara keseluruhan, mulai dari kondisi, indikator, sampai ke kita memahami mekanisme degradasi yang terjadi pada SSK. Langkah mitigasinya adalah kita menjalankan program perawatan. Nah, strategi perawatan berbasis keandalan atau reliability center maintenance ini terdiri dari perawatan reaktif, perawatan preventif, perawatan proaktif, dan perawatan prediktif. Ya. Untuk perawatan yang reaktif, biasanya kita terapkan untuk SSK non-kritis dan tidak mengemban fungsi keselamatan. SSK-nya biasanya redundansi dan SSK dengan komponen yang mudah didapat dan murah. Kita bisa melakukan strategi perawatan reaktif. Nah, perawatan preventif ini untuk struktur sistem dan komponen kritis ya, dan mengemban fungsi keselamatan. SSK dengan modus kegagalan yang sudah diketahui itu bisa kita lakukan perawatan preventif, kemudian SSK dengan wear out ya, dengan ada kelelahan akibat pemakaian. Kemudian strategi perawatan proaktif ini untuk SSK kritis dan mengemban fungsi keselamatan, bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan operasi alat yang handal. Kemudian strategi perawatan prediktif ini untuk SSK kritis dan mengemban fungsi keselamatan. Kemudian SSK dengan modus kegagalan yang acak dan SSK yang tidak mengalami wear out. Ini kita bisa menjalankan strategi perawatan prediktif. Sebagian penutup dari seluruh materi tentang manajemen penuaan, mungkin ada beberapa summary yang harus menjadi catatan kita. Yang pertama, penuaan dapat menurunkan tingkat ketersediaan dan keandalan dari struktur sistem dan komponen, sehingga akan mempengaruhi kinerja pengoperasian instalasi secara keseluruhan. Penuaan yang terjadi di instalasi nuklir ini memerlukan perhatian yang serius dan memadai karena aspek keselamatan memegang prioritas tertinggi dalam pengoperasian instalasi nuklir. Nah, efek penuaan yang terjadi pada SSK perlu dikelola dengan cara sistematis yang disusun dalam suatu program manajemen penuaan. Program manajemen penuaan itu harus kita laksanakan secara efektif agar berhasil mengelola degradasi yang terjadi masih di dalam syarat yang ditentukan ya untuk menjamin keselamatan operasi dari instalasi. Nah, manajemen penuaan merupakan upaya mendeteksi dan mengevaluasi efek penuaan yang terjadi selama kondisi operasi serta menentukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan memitigasi efek dari penuaan dalam rangka menjamin terjadinya keselamatan atau tercapainya keselamatan operasi dari instalasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang manajemen penuaan IRNR, mulai dari bagian 1, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian yang terakhir, bagian keempat. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Kita akan masuk ke tahapan diskusi. Kita akan diskusikan dalam forum khusus untuk tanya jawab tentang manajemen penuaan pada IRNR.
Demikian materi pada sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.